Jadi begini ya, simpel saja ya. Dokumen eksternal. Ini kan pertama kali muncul dari Dr. Manahem. Ya. Kemudian setiap bicara dokumen eksternal, Dr. Manahem itu selalu yang dibaca pasti kitabnya non-muslim. Kitab Injil, kitab Taurat, ucapan rabi-rabi Yahudi zaman-zaman dulu ya. Berarti kan wajar orang memahami dokumen eksternal itu ya non-muslim. Sampai sekarang Dr. Manahem tidak pernah menjelaskan dokumen eksternal itu apa. Lalu kepentok di satu persoalan. Kamu kalau nyimak konten saya, perhatikan saya ngomong tidak sembarangan. Buktikan kalau saya salah. Pak Manahem itu pernah mengatakan masalah orang pertama kali merubah ajaran Ismail menjadi menyembah berhala, yaitu Amr bin Luhai, itu memang tidak ada dokumen eksternalnya. Kenapa kata Pak Manahem tidak ada? Karena orang non-muslim tidak pernah bicara itu. Jadi kalau dokumen non-muslim tidak ada, Pak Manahem mengatakan tidak ada dokumen eksternal. Semuanya hanya dokumen internal. Sekarang siapa yang berbicara itu? Yang berbicara tentang Amr bin Luhai pertama kali ghayyara din Ismail. Siapa? Kitabnya Muhammad bin Hisham Al-Kalabi, Kitabul Asnam. Itu oleh Dr. Manahem dianggap internal karena sama-sama orang Islam. Eksternalnya non-muslim. Makanya bilang tidak ada dokumen eksternal. Jadi di satu sisi ketika mengisbat ada dokumen eksternal yang dibawakan adalah dokumen non-muslim. Ketika menafikan tidak ada dokumen eksternal karena tidak ada dokumen non-muslim yang bicara itu. Ini masih kamu tidak paham apa maksud dokumen eksternal. Walaupun saya tetap berpikir nggak mungkin lah seperti itu gitulah. Masa nasab juga mesti dokumen eksternal? Memangnya siapa orang yang akan mencatat keturunan Rasulullah itu sampai turun ke 8, ke 9, ke 10? Siapa non-muslim yang iseng sekali mencatat keturunan Rasulullah itu ya? Maka saya coba memahami bahwa eksternal itu adalah yang bukan keturunannya. Misalnya keturunan dari Sadah Ba'alawi yang dikonfirmasi oleh yang non Ba'alawi. Bahkan saya dulu sudah pernah menarasikan, kita perkecil saja. Kalau muslim non muslim, berarti kalau tidak mungkin ada dokumen eksternal yang dari non muslim, maka eksternal ini yang di luar, yang sama-sama kontras. Sunni Syiah, Ba'alawi Sunni, dokumen eksternal dari Syiah. Ada dari Syiah yang mengatakan sahih, tapi masalahnya nggak sezaman. Masalah sezaman, Pak Dr. Manahem percaya sekali kalau yang pertama kali merubah ajaran agama itu dari mulai menyembah Allah kepada menyembah berhala adalah Amr bin Luhai. Itu Pak Manahem berpegang kepada data yang ditulis di abad ketiga Hijriah atau abad kedua. Sementara itu peristiwanya kapan, Pak? Ini kan agak lucu juga. Itu kan bukan dokumen sezaman. Amr bin Luhai kan bukan dokumen sezaman itu. Jauh, Amr bin Luhai itu sudah berapa ratus tahun sebelumnya. Ya. Kenapa tiba-tiba ini dianggap walaupun tidak sezaman dianggap oke. Bahkan tidak dikonfirmasi oleh dokumen eksternal tapi diterima juga. Ya. Begitu ya, begitu. Lagi pula kalau ada pernyataan kebenaran itu kalau tidak dikonfirmasi oleh dokumen eksternal, ya cukup kita yakini. Artinya kebenarannya ini level 2, tidak level 1. Berapa persen sih dari dakwah Islam ini, dari ajaran Rasulullah itu yang dikonfirmasi oleh kitab eksternal? Berapa persen? Ya, berapa persen? Sabda-sabda Rasul itu yang tidak pernah ada dokumen eksternal mengatakan demikian itu berapa persen? Bukankah itu mayoritas? Terus kalau seandainya sabda-sabda Nabi itu bahkan isi Al-Quran itu yang tidak ada dokumen eksternalnya, ya tidak bisa kita hujahkan kepada orang, cukup kita yakini sendiri. Artinya kan turun ini levelnya, tidak kokoh. Wah, ini maksudnya apa? Itu teori dari mana? Saya bukan menolak, cuma mempertanyakan teori itu dari mana. Saya ingat ada pepatah,
Ada adigium populer sekali. Ini diucapkan oleh murid langsungnya Imam Malik, bahkan khalifahnya ya. Murid sekaligus teman ya. Siapa namanya kalau tidak salah? Zufar bin Huzail ya. Suatu ketika Imam Zufar bin Huzail ini berkata, "Inni lastu unadiru ahadan hatta yakula qad akhtatu. Walakinni atau bal unadiruhu hatta yajunna. Qila lahu kaifa yajunnu? Qala ayyakula bima lam yakul bihi ahadun." Jadi kata Imam Zufar, saya kalau berdebat dengan orang itu akan langsung berhenti tanpa menunggu orang itu mengatakan saya salah. Artinya saya salah itu dia yang bilang. Artinya mengaku salah. Atau di redaksi lain hatta yaskuta. Sampai dia terdiam tidak bisa jawab. Enggak, saya enggak tunggu sampai itu. Tetapi sampai kapan saya akan berhenti? Sampai dia gila. Apa itu gila? Hatta yajunna. Ditanya, apa itu gila? Qila lahu kaifa yajunnu? Ditanya oleh Imam Zufar, apa maksudnya dia gila itu? Qala, maka Imam Zufar menjawab, ayyakula bima lam yakul bihi ahadun. Ngomong sendiri, buat teori sendiri. Ayyakula, yaitu ya, dia mengatakan sesuatu lam yakul yang tidak pernah mengatakan bihi dengan hal itu ahadun orang lain. Artinya buat teori sendiri. Oh, harus ada begini, harus ada begitu. Kalau tidak ada begini, tidak ada begitu, tidak begitu. Itu namanya Pak yakulu bima lam yakul bihi ahadun. Itu kalau kata Imam Zufar, ya junuh namanya. Jadi dianggap wah sudah nggak waras ini omongannya ya. Kalau bahasa kita bukan gila hilang akal, nggak waras gitu ya. Jadi coba dipikirkan. Ini siapa orangnya? Terus dari mana teorinya? Apa pernah menyebutkan saya ngambil dari kitab ini bahwa teorinya begini kan enggak. Tiba-tiba dinarasikan saja begini. Sudah gitu berubah-berubah. Awalnya jangan-jangan ini menantunya. Sekarang jangan-jangan mengatakan jangan-jangan ini tidak ada. Jadi begitu ya, begitu saya itu kadang-kadang agak malas juga, terlalu reaktif dengan tanggapan-tanggapan yang seperti ini gitu ya. Karena kalau kita bicara seperti ini kan terlalu sepi dengan keilmuan gitu ya. Cuma menang-menangan omongan saja kan. Ngeles-ngeles kan. Misalnya ditanya, Wali Songo ada dokumen eksternalnya. Ya itu Tom Pires menulis kok. Tom Pires kan non-muslim. Apa salah kalau saya memahami, oh berarti Anda bicara dokumen eksternal, lalu Anda membawa contoh, lalu Anda pertegas kenapa itu disebut eksternal? Karena non-muslim. Berarti berarti dokumen eksternal itu non-muslim. Ada yang bilang masih pembelanya, oh enggak itu contoh saja. Wah, ini jadi kita berdebat memahami ucapan Dr. Sugeng untuk apa? Silahkanlah dia bicara apa ya. Kenapa kita mau berdebat tentang maksudnya orang? Begitu ya, begitu. Jadi sudahlah ya, tidak perlu berdebat tentang maksudnya Dr. Sugeng itu apa, maksudnya Dr. Manahib itu apa ya. Jadi kayak turun kelas kita ya, coba berdebat tentang maksudnya orang. Mestinya kita berdebat tentang ilmu, bukan tentang maksudnya orang. Kalau coba tentang maksudnya orang ya, silakan dia suka-suka dia bermaksud apa ya. Ya kalau saya menegaskan maksudnya begini dia nggak terima ya urusan dia lah. Allahumma hadina hadasabil.